Horas, salam sejahtera untuk kita semua para sahabat Carpe Diem HKBP Bumi Anggrek, Resort Bumi Anggrek dimanapun berada. Kembali kita merenungkan firman Tuhan pada hari ini Senin 2 Februari 2026. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita bernyanyi dari buku Ende nomor 30 ayat 2. Firman kita pada hari ini diambil dari 2 Tawarik 1 ayat 12. Maka kebijaksanaan dan pengertian itu diberikan kepadamu. Selain itu aku berikan kepadamu kekayaan, harta benda dan kemuliaan, sebagaimana belum pernah ada pada raja-raja sebelum engkau dan tidak akan ada pada raja-raja sesudah engkau. Demikian firman Tuhan. Sahabat Carpe Diem dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Untuk memahami keindahan ayat ini, kita perlu melihat konteksnya secara keseluruhan. Kita mulai dari awal, yaitu di pasal 1, di mana Salomo yang baru saja menjadi raja pergi ke bukit pengorbanan di Gibeon. Di sana Tuhan menampakkan diri dan berkata, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Salomo tidak serta meminta kekayaan atau kemenangan perang. Ia meminta sesuatu yang jauh lebih dalam, yaitu meminta hikmat untuk memimpin dan melayani umat Tuhan dengan baik. Sahabat Carpe Diem yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, respon Tuhan dalam ayat 12 kita ini sangat luar biasa. Mari kita lihat makna dari ayat renungan kita pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pemberian utama. Maka hikmat dan pengertian itu diberikannya kepadamu. Tuhan mengabulkan permintaan utama Salomo dengan tepat. Ini menunjukkan bahwa ketika kita meminta sesuai dengan kehendak dan hati Tuhan, terutama untuk hal-hal yang memampukan kita melayani orang lain dengan menghormatinya, Dia dengan senang hati mengabulkannya. Yakobus 1 ayat 5 mengkonfirmasi hal ini. Dikatakan di sana, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikannya kepadamu. Hikmat dan pengertian dari Tuhan adalah pemberian terbaik untuk menjalani kehidupan yang bermakna dan takut akan Tuhan. Yang kedua bisa kita lihat di sana adalah bonus yang tidak diminta. Di situ tertulis, selain itu aku berikan kekayaan, harta benda dan kemuliaan. Ini adalah bagian yang menakjubkan. Tuhan tidak hanya memberi apa yang diminta, Dia memberikan lebih. Selain itu berarti di atas tambahan itu ada tambahan bonus atau kekayaan, harta dan kemuliaan yang tidak pernah diminta Salomo untuk dilimpahkan kepadanya. Salomo telah memprioritaskan hal yang benar, tetapi Tuhan memberikan yang lebih daripada apa yang dia minta. Dan ini menunjukkan satu hal, yaitu menggenapi firman Tuhan di dalam Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ketika kita mencari hikmat Tuhan dan kerajaannya terlebih dahulu, maka Tuhan sendiri yang akan menambahkan apa yang kita perlukan dan seringkali melebihi apa yang kita harapkan. Yang ketiga adalah janji yang belum pernah dan tidak akan pernah ada tandingannya. Sebagaimana tertulis, sebagaimana belum pernah ada raja-raja sebelum engkau dan tidak akan ada pada raja-raja sesudah engkau. Tuhan tidak hanya memberi berkat biasa, Dia memberikan berkat yang bersifat historis dan unik. Ini menegaskan bahwa Salomo mencapai kemakmuran duniawi yang tak tertandingi. Namun, ini juga menjadi peringatan terselubung. Keunikan berkat ini berarti bahwa kemakmuran luar biasa bukanlah janji universal bagi semua orang yang berhikmat, tetapi prinsipnya tetap
Tuhan menghormati dan memberkati dengan limpah mereka yang mencari Dia dan hikmat-Nya di atas segala sesuatu. Kemuliaan yang Tuhan berikan adalah yang terbaik bagi kita pada waktu dan tempatnya. Sahabat Carpe Diem dikasihi Tuhan, dalam sebuah cerita ilustrasi kita bisa membayangkan seorang ayah. Ada seorang ayah yang memiliki toko kelontong yang memiliki 2 orang anak. Anak pertama datang dan berkata, "Ayah, berikan aku uang jajan yang banyak." Sang ayah mungkin memberinya sedikit. Anak kedua datang dan berkata, "Ayah, aku ingin belajar mengelola toko ini agar bisa membantumu dan menjaganya dengan baik. Ajari aku." Sang ayah dengan hati yang gembira tidak hanya mengajarkannya segala ilmu berdagang, tetapi juga akan memberikan tanggung jawab lebih, akses kepada sumber daya toko. Di dalam hal ini bisa kekayaan toko dan kepercayaan. Pemberian kepada anak kedua ini jauh lebih kaya dan bermakna. Karena apa? Karena motif dan permintaannya selaras dengan hati dan bisnis sang ayah. Sahabat Carpe Diem dikasihi oleh Tuhan, hari ini marilah kita datang kepada Tuhan seperti Salomo. Mintalah hikmat dan untuk menjalani peran dan tanggung jawab kita dengan takut akan Dia. Lalu berjalanlah dengan iman dan percaya bahwa tangannya yang baik akan menyediakan dan menambahkan segala sesuatu yang kita perlukan pada waktunya. Amin. Kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah yang pemurah, terima kasih untuk teladan Salomo yang Kau tunjukkan bagi kami di pagi hari ini. Yang mengajarkan kami untuk meminta hal yang benar, hikmat dan pengertian untuk hidup yang berkenan di hadapan-Mu dan melayani sesama. Ampuni kami ya Bapa, seringkali doa kami dipenuhi dengan permintaan dan kebutuhan dan keinginan kami sendiri. Kami lupa untuk meminta hikmat-Mu yang jauh lebih berharga daripada emas. Maka dari itu izinkan kami Tuhan menerima berkat-Mu hari ini Tuhan. Dan mulai dari pagi ini sampai nanti kami beraktivitas, dan juga Tuhan hari-hari kami selanjutnya, sekarang dan sampai selama-lamanya. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian hari dan sampai selama-lamanya. Amin.